Halo, perkenalkan saya Fani Jesse Prismadia, peserta latihan dasar CPNS Angkatan 60. Saya berasal dari instansi RSUD Ahmad Brahim. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi agenda ketiga yaitu tugas monolog mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, manajemen ASN dan Smart ASN. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima oleh PNS dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Setiap ASN diberikan hak agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap ASN berdasarkan peraturan yang berlaku. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi kompetensi kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, dan faktor lain yang tidak relevan. Sistem merit menjamin jenjang karir yang jelas dan objektif bagi para ASN karena berdasarkan posisi dan hasil kinerja aparatur. Untuk menjamin pelaksanaan merit, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, netral, dan profesional. Pengelola ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara detail menyebutkan pengelolaan pegawai ini baik untuk PNS dan P3K. Selain itu, pengelolaan ASN terdiri atas 5, yaitu manajemen ASN, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, sistem informasi ASN, serta penyelesaian sengketa. Literasi digital adalah kemampuan dan pengetahuan untuk memanfaatkan sarana digital secara bijak dan tepat dalam upaya mengembangkan kemampuan teknologi informasi penerapan dalam sehari-hari. Peran literasi digital sangat penting karena dengan literasi digital mampu membuat kita untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi. Literasi digital sendiri dapat diartikan sebagai kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Digital Nation bertujuan untuk mewujudkan birokrasi digital Indonesia yang berkelas dunia dan berdaya saing. Terdapat 3 pilar utama yaitu masyarakat digital, pemerintah digital, dan ekonomi digital. Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital mulai dari perluasan akses, infrastruktur, percepatan integritas pusat data nasional, pembuatan roadmap di berbagai sektor, serta SDM Indonesia juga harus disiapkan agar proses transformasi tidak terhambat dan mendatangkan manfaat bagi kemajuan bangsa. Percepatan transformasi digital juga diprioritaskan untuk penguatan ekonomi digital dengan mendorong perubahan model usaha, meningkatkan peluang yang menghasilkan nilai tambah, dan mendorong perubahan lintas sektoral dalam pola pikir bisnis yang didorong secara digital. Digital skill adalah memahami perangkat keras dan lunatik serta sistem operasi digital, sedangkan digital kultur mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga, digital etik adalah menyesuaikan diri berpikir rasional dan mengutamakan netiquette. Dan yang terakhir adalah digital safety adalah meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Manfaat literasi digital terdiri atas 10. 1. Menghemat waktu. 2. Belajar lebih cepat. 3. Menghemat uang. 4. Membuat lebih aman. 5. Selalu memperoleh informasi terkini. 6. Selalu terhubung. 7. Membuat keputusan lebih baik. 8. Membuat Anda bekerja. 9. Membuat lebih bahagia. 10. Mempengaruhi dunia. Pilar-pilar literasi digital yang terdiri atas 4 pilar yang perlu masyarakat pahami sehingga bisa diterapkan sehari-hari. 1. Digital skill. 2. Digital safety. 3. Digital kultur. 4. Digital etik. Contoh penerapan literasi digital dan implikasinya. 1. Meningkatkan kompetensi diri dengan ikut kelas virtual. Mengikuti seminar yang biasanya dilakukan secara langsung, saat ini lebih banyak yang memilih untuk mengikuti Zoom online. Begitu juga dengan workshop. Dengan pemanfaatan literasi digital, saat ini sudah banyak fasilitas workshop yang menawarkan privat secara daring dengan harga yang lebih murah daripada biasanya. Yang kedua, mengupdate ilmu kesehatan terkini dari sumber yang terpercaya. Dalam proses menggali kembali ilmu kesehatan yang biasanya melalui buku yang dimiliki, literasi digital inilah yang menjadi sarana dalam mencari ilmu kesehatan terupdate yang bisa ditemukan dengan media internet. Salah satu manfaat dari tugas ini adalah meningkatkan kemampuan memahami informasi. Sekian, sampai di sini video yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.